Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman SD 1 bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman SD 1, bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan semoga kalian di rumah beserta keluarga dan teman-teman yang lain semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, teman-teman, pelajaran bahasa Indonesia melanjutkan tema yang kemarin, ya. Tema yang kemarin mengenai keluargaku. Kemarin kita sudah belajar mengenai silsilah keluarga, ya. Seperti dari kakek dan nenek, kemudian dari seorang ayah, kemudian dari seorang ibu, dari seorang ayah dan ibu memiliki anak. Dan hari ini kita akan melanjutkan mengenai silsilah keluarga, ya. Di sini, teman-teman. Nah, pertama ini kelanjutan yang kemarin ya, bagian yang kedua. Masih mengenai anggota keluargaku. Ini bagian kedua ya, seperti yang kemarin itu bagian yang pertama atau pelajaran yang pertama. Hari ini kita melanjutkan di bagian kedua. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa dulu ya dengan membaca surah Al-Fatihah. Siap sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah berdoa bersama membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Ridwan bahwa hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin mengenai anggota keluargaku ya, mengenai anggota keluargaku. Nih ya. Ini bagian kedua ya, bagian kedua. Baik, kita lanjut. Teman-teman, sebelum kita membahas mengenai silsilah keluarga, di sini ada sebuah cerita pendek ya. Di sini ada cerita pendek yang berjudul Keluarga Udin. Baik, Pak Ridwan akan bacakan cerita ini. Kalian boleh mendengarkan atau kalian juga boleh mengikuti apa yang Pak Ridwan baca. Judulnya adalah Keluarga Udin. Hari ini hari Minggu. Aku dan keluarga besarku berkumpul bersama. Ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada ayah, dan kakak. Paman dan bibi baru saja datang. Adik sepupuku juga
baru saja datang. Sekali lagi Pak Arjan bacain. Keluarga Udin. Hari ini hari Minggu. Aku dan keluarga besarku berkumpul bersama. Ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada ayah, dan kakak. Paman dan bibi baru saja datang. Adik sepupuku juga baru saja datang. Itu teman-teman cerita mengenai keluarga Udin ya. Tadi diceritakan bahwa setiap hari Minggu itu keluarga besar Udin selalu berkumpul ya. Dan ternyata paman dan bibinya baru saja datang ya untuk berkunjung ke keluarga Udin. Tadi dalam keluarga Udin itu ada kakek, kemudian ada nenek, kemudian ada ayah Udin, ada ibunya Udin, dan juga ada kakaknya Udin. Dan ternyata Udin juga mempunyai sepupu ya. Nih, ini sepupunya. Ini sepupu ini anak dari paman dan bibinya si Udin ini. Ya, itulah keluarga Udin. Baik, kita lanjut. Nah, ini apa nih? Oh ya, ini tadi dari paman dan bibi Udin ya. Di sini Udin ingin mengenalkan kepada kita semua ya, kepada kalian juga. Siapa sih nama paman Udin dan siapa nama bibi Udin? Di sini ternyata ini paman dan bibi. Nama pamanku Yusuf. Nama bibiku Fatima. Oh, jadi teman-teman, ternyata nama bibinya Udin itu adalah Fatima. Kalau nama pamannya kalau nama pamannya Udin adalah Yusuf. Ya, wah, ternyata kita sudah tahu ya, ternyata nama pamannya Udin ini adalah Yusuf dan nama bibinya Udin itu siapa? Fatimah. Nah, kemudian siapa lagi ya yang oleh Udin yang akan dikenalkan kepada kita? Nah, ini siapa nih? Coba kita cek. Wah, ternyata di sini ada sepupu Udin ya, sepupu Udin. Anak dari tadi ya, paman dan bibinya. Ini adik sepupuku. Namanya Isa. Oh, ternyata sepupunya Udin ini namanya Isa ya. Wah, kita sudah tahu ya, tadi sudah tahu nama pamannya, kemudian nama bibinya, dan juga nama sepupunya Udin. Wah, namanya Isa. Coba kita lihat berikutnya. Nah, teman-teman, ini ada silsilah keluarganya Udin. Ya, silsilah keluarga Udin. Coba kita lihat nih, Udin ini punya siapa saja sih dalam keluarganya? Nah, di sini ada bagan. Bagan itu ini ya, seperti ada bentuk seperti ini ya, ada saling keterkaitan, ada garis-garisnya ya. Dan biasanya teman-teman kalau membuat silsilah keluarga ini bisa juga menggunakan pohon keluarga ya, pohon keluarga. Nah, nanti sama Farjan insya Allah dikenalkan ya apa itu pohon keluarga. Nah, hari ini Pak Ridwan ini memakai bagan seperti ini ya, ada garisnya, kemudian saling menyambung ya. Nah, itu yang sering biasa digunakan untuk menunjukkan silsilah keluarga. Coba kita lihat, di sini ada silsilah keluarga Udin. Di sini ada kakek ya, ini ada kakek tulisannya. Kemudian di sini nenek. Kita lihat kakek dan nenek
mempunyai anak. Nih, anaknya siapa? Anaknya dari kakek dan nenek itu ternyata ini. Ibunya Udin dan pamannya Udin. Nah, itu anak dari kakek dan nenek Udin. Ya, kalau ini siapa? Dan ini siapa? Dan ternyata ibunya Udin menikah dengan seorang laki-laki ini, yaitu yang menjadi ayah Udin. Ya, ibunya ini, Ibu Udin, anak dari kakek dan nenek Udin, menikah dengan seorang laki-laki, yaitu yang menjadi ayah Udin sekarang. Ya, kemudian paman Udin ini adalah adik dari ibunya Udin. Ya, paman Udin ini adik dari ibunya Udin. Nah, paman Udin menikah dengan seorang perempuan dan yang sekarang dipanggil menjadi bibinya Udin. Tadi namanya siapa bibinya Udin? Fatimah, ya, namanya Fatimah, ya. F aja ya. Kemudian ibu dan ayah Udin mempunyai dua orang anak. Siapa? Pertama yaitu Mutiara, ya, kakaknya Udin. Dan yang kedua Udin, ya. Jadi Udin ini mempunyai seorang kakak bernama Mutiara, ya, atau Kak Mutiara, ya. Udin dan Kak Mutiara ini anak dari ayah dan ibunya Udin. Ya. Coba kita lihat ke paman Udin. Paman Udin tadi kan menikah ya dengan bibinya Udin yang bernama Fatimah. Ternyata mempunyai dua anak juga. Namanya siapa nih? Pak Rejan gak kenal ya. Soalnya sama Udin tidak dikenalkan satunya lagi. Hanya saja yang dikenalkan hanya satu, yaitu Isa yang ini ya. Yang ini Pak Rejan gak tahu siapa namanya. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting tadi Udin sudah mengenalkan nama sepupunya yang satu. Yang ini adalah Isa ya. Isa. Pak Rejan tulis saja I ya. Nah, yang ini anak dari paman dan bibi Udin. Nah, terus kalau Udin memanggil ke mereka siapa? Ini siapanya Udin? Isa dan satunya lagi ini. Ini adalah sepupunya Udin dan sepupunya Kamutiara, ya. Ini sepupu Udin, ya. Sepupu Udin. Itu dalam silsilah keluarga ya. Pertama, dari seorang kakek dan nenek mempunyai dua orang anak, yaitu ibu Udin dan paman Udin. Ibu Udin menikah, mempunyai dua anak, yaitu Kamutiara dan Udin. Paman Udin menikah, mempunyai dua orang anak, yaitu ini, Ali dan satu lagi, gak tahu ya siapa, sebut aja Adam ya. Nah, Isa dan Adam ini adalah saudara sepupunya Udin. Nah, paham ya dalam silsilah keluarga? Nah, kalian juga di rumah pasti mempunyai silsilah keluarga ya. Keluarga besar dari kakek dan nenek, mempunyai anak, dan kalian mempunyai sepupu. Itu adalah contoh silsilah keluarga Udin. Paham ya silsilah keluarga Udin? Dan juga apa itu silsilah keluarga yang kemarin sudah kita pelajari ya. Jika paham, berikut ada tugas. Apa nih tugasnya teman-teman? Ini gampang tugasnya ya. Tadi kita sudah mengenal silsilah keluarga Udin ya. Udin tadi memiliki kakek, nenek, kemudian paman, bibi, dan mempunyai sepupu ya, dua orang sepupu. Berikut teman-teman, di sini perintahnya adalah tugas untuk kalian. Pasangkanlah gambar berikut sesuai silsilah keluarga Udin. Pasangkanlah gambar berikut
sesuai silsilah keluarga Udin. Di sini ada foto-foto. Nih, ini foto keluarga besar Udin yang tadi sudah kita tahu ya. Di sini ada foto-fotonya nih. Nah, di sini foto. Kemudian di sini juga ada fotonya ya. Kemudian di sini ada nama-namanya. Nih, yang di dalam kotak ini adalah nama-namanya. Nah, kalian tugasnya adalah memasangkan gambar berikut sesuai nama yang ini. Ini ayah. Ayah di mana nih? Di sini tulisannya mana ayah? Kalau misalkan udah ketahuan, kalian tinggal di garis pakai garis aja, seret. Contohnya misalkan ya, ini Pak Rizal kasih contoh, ini ayah. Kemudian misalkan ini siapa nih? Misalkan ini misalkan kakek, tarik set. Gitu ya contohnya. Nih, ini juga ada contoh. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ini siapa? Ini Udin. Berarti ditarik garisnya Udin. Boleh dari gambar ke sini, boleh. Kemudian misalkan ini ayah Udin. Ayah Udin yang mana ya? Misalkan ayah Udin adalah mana nih? Misalkan ini. Set. Nah, ini ayah Udin misalkan. Kakek Udin mana? Kakek Udin. Kakek Udin misalkan yang ini. Nenek Udin mana? Nenek Udin. Misalkan yang ini. Ya. Nah, kayak gitu ya contohnya. Nah, ini kalian tugas yang ini silahkan pasangkan gambar sesuai nama-nama yang ada di sini. Itu ya, gampang tugasnya, tidak banyak ya. Contohnya yang tadi, yang ini, yang sudah Pak Ridwan kasih contoh. Kemudian ada lagi tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya ini harus kalian isi ya. Ini menceritakan keluarga kalian ya. Di sini ada contohnya. Misalkan Farjan bacain dulu ya. Namaku titik-titik siapa? Misalkan contohnya namaku Ridwan. Ini namaku Ridwan. Misalkan ya. Nama ibuku, misalkan siapa nih ya? Siti. Nah, nama ibuku Siti, misalkan. Terus nama ayahku siapa? Misalkan siapa ya? Adam. Misalkan apa aja deh ya. Adam. Aku punya bibi dan paman. Nama bibiku siapa? Nama pamanku siapa? Nama sepupuku siapa? Aku sayang keluargaku. Itu teman-teman. Jadi di sini kalian silahkan tuliskan mengenai keluarga kalian. Pertama, nama kamu siapa? Kemudian nama ibu kalian siapa? Nama ayah kalian. Kemudian nama bibi, nama paman, nama sepupu kalian. Itu kalian harus menuliskannya. Gampang kan ya? Ini semua ditulis ya, termasuk soal-soalnya. Pak Ridwan tunggu ya tugasnya sampai hari Sabtu. Sabtu besok ya. Pokoknya kalian harus mengerjakan. Yang belum mengerjakan tugas, baik itu pertemuan yang kemarin, Pak Ridwan selalu menunggu tugas dari kalian. Karena apa? Karena tugas yang masuk ke Pak Ridwan akan menjadi nilai pada penilaian akhir semester. Jadi Pak Ridwan mengambil sebagian nilai dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Bagi kalian yang belum mengumpulkan, silahkan untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, Pak Ridwan tunggu tugasnya. Jangan sampai tidak dikerjakan ya, teman-teman semua. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah hari Kamis depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru ya, dengan materi yang baru lagi. Sebelum Pak Ridwan pamit, mari kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.